Jelasnya langkah Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana menuju ke jenjang pernikahan masih terus menjadi perbincangan panas. Setelah heboh unggahan Syifa adik Ayu yang tiba-tiba saja menyentil soal perselingkuhan, kini giliran komika Kiki Saputri sahabat Ayu juga memantik geger warganet. Ya, belakangan beredar tangkapan layar yang diduga percakapan antara Kiki dan Ayu. Yang mengejutkan, hal itu pun salah membenarkan bahwa Muhammad Fardana diduga adalah sosok red flag. Atas pernyataannya dalam sebuah acara, kini Kiki pun menjadi sorotan. Lalu apa kata Denny Darko dan juga Velin? Di sisi lain, seperti apa pula bantahan tegas yang dilontarkan ayah Letu Fardana terkait tudingan netizen yang menyebutkan jika Dana memiliki sifat yang tidak baik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan mengejutkan Ayu Ting Ting yang membatalkan rencana pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana ternyata masih berbuntut panjang. Ya, belakangan justru ramai di media sosial cuitan akun Bu Ustaja yang kemudian di-capture oleh Kiki Saputri. Mengenai masalah ini, kita tutup aja, nggak usah gue spill. Kita doain aja, Po Ayu dapat jodoh yang cinta mati, yang hatinya milik Ayu seorang. Tulis akun Bu Ustaja. Sontak cuitan itu pun langsung mendapat respon dari Kiki Saputri yang merupakan rekan kerja sekaligus sahabat Ayu. Jangan salahin Teh Ayu, dia ini orang baik. Yang ono tuh yang salah. Udah tahu dia nggak benar, masih aja dibelain. Tulis Kiki. Lalu bagaimana tanggapan Kiki Saputri akan cuitan panas yang dibuat oleh akun Bu Ustaja tersebut? Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya berarti itu tidak baik. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Kami sudah kami bicarakan. Ya doa yang terbaik, orang tua doain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama Papa juga kan sama aja. Persiapan apa tuh? Ayah lagi di ibadah haji, jadi Ayah juga nggak tahu itu kan. Ya pas pulang alhamdulillah ya semua memang udah kesepakatan. Dana, Ayu, ya mungkin itu anak berdua ya udah sepakat. Aduh, enggak deh itu mah gosip. Enggak ada. Ramainya postingan di media sosial yang menyudutkan sosok mantan calon suaminya yang disebut-sebut memiliki sifat yang tidak baik. Ayu pun justru seolah menutupinya. Ayu lebih mengedepankan alasan perbedaan prinsip yang tidak bisa diselesaikannya bersama Dana, yang membuat mereka pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri hubungan dan mengubur rencana mereka untuk melangkah ke pelaminan.
Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu di antara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Gini Mas, jadi di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang prinsip buat kami. Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Nggak ngaruh Mas, itu nggak ngaruh kok. Nggak ngaruh karena saya masih pengen jadi artis, itu bukan karena hal itu. Sebelumnya, sempat heboh tudingan netizen yang menyebutkan jika Dana adalah sosok red flag atau bermasalah. Namun, Ayu pun langsung merespon akun-akun netizen tersebut dengan memposting foto bersama pengacara Sandi Arifin. Diduga, Ayu bermaksud melaporkan akun-akun tersebut ke polisi lantaran ikut merugikan nama baiknya. Lantas, seperti apakah tanggapan Sandi Arifin terkait tudingan netizen jika Dana disebut-sebut memiliki sifat yang red flag? Yang pasti masih kita pelajarin, kita masih ngumpulin bukti, kita masih melihat lebih detail dan lebih jelas lagi akun-akun yang oknum kemarin memposting, menjelek-jelekan nama klien kami. Biar 3 minggu ini kita mengumpulkan data, bukti, dan juga beberapa capturean dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum yang bermain medsos ini posisinya apakah ada di Indonesia, di luar negeri, ataupun di Jakarta ataupun di luar kota. Kan bahwa apa yang sudah diposting itu yang melanggar hukum, jadi ingin sampai benar-benar ke meja hijau, sampai di sidang gitu. Ya pokoknya lagi ngobrolin mengenai netizen, terus lagi mencari siapa-siapa, lagi pelajarin itu sih. Masih menunggu, kita masih coba mempelajarin mana yang ada unsurnya, mana yang enggak. Di sisi lain, kegagalan Ayu untuk kali kedua naik ke pelaminan meski telah menggelar lamaran serta menyicil segala persiapan pernikahan juga menjadi sorotan netizen. Ya, netizen menyayangkan sekaligus prihatin dengan hubungan asmara Ayu yang kini gagal berkali-kali dan seolah selalu dinaungi dengan kesialan. Lantas apa kata Ayah Rozak tentang batalnya rencana pernikahan Ayu dan Dana? Benarkah meski Ayu dan Dana telah mengakhiri hubungan mereka, tapi hubungan kedua keluarga masih akan tetap baik-baik saja? Lantas apa kata Ayah Rozak tentang batalnya rencana pernikahan Ayu dan Dana? Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi sangat disesama nggak sih ya, maksudnya dalam arti kan ini udah mendekati gitu ya? Enggak juga sih ya, namanya kalau jodoh kan jodoh mau rezeki kan udah Tuhan yang ngatur ya. Semua kan semua baik-baik aja, semua keluarga juga baik. Papa apalagi aduh luar biasa. Papa tuh orangnya Komunikasi sama masih tetap ayah, masih tetap sama papa, sering juga teleponan. Papa sehat, ya ayah juga sehat alhamdulillah. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik ini. Baik. Saya sangat menyayangi papa, sudah seperti orang tua saya sendiri yang tadi saya bilang. Saya sangat menghargai beliau karena beliau sangat sayang sama saya, sangat menerima saya dan keluarga dengan sangat baik. Saya sangat menghargai beliau. Nah, kita kan percaya, saya bilang tadi, itu kan urusan Tuhan dan manusia. Ya kita nggak bisa mencabut namanya takdir kan.
kita aja, jangankan jodoh, kita juga umur kita nggak tahu. Ya enggak lah, kalau masa itu kan kita kan jangan melihat hanya putusnya ini, mungkin ada di balik itu hikmahnya lebih besar. Kepada Ayu, kepada putra saya sendiri kan. Kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memantik ahli tarot Denny Darko untuk ikut menelisik penyebab pastinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memantik ahli tarot Denny Darko untuk ikut menelisik penyebab pastinya. Hasilnya, Denny Darko pun juga membenarkan jika faktor utama berpisahnya Ayu dan Dana lantaran perbedaan prinsip mendasar di antara keduanya dan bukan karena faktor lain semisal selera yang terlalu tinggi ataupun penampilan. Darko juga tidak menampik jika awalnya memang timbul kecocokan antara Ayu dan Dana yang dipicu rasa suka satu sama lain. Dan lucunya, hal inilah yang sempat membutakan Ayu sehingga tidak mempedulikan soal statusnya sebagai salah satu artis papan atas di tanah air. Ya, Ayu tidak terlalu mempedulikan hal tersebut di hadapan Dana dengan profesi yang berbeda jauh darinya. Ya, melihat ini saya ikut sedih, ikut prihatin juga. Tapi bottom line atau inti dari ini semua adalah Ayu sudah berusaha, Ayu masih manusia, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Saya kira ya nggak tepat ya yang dikatakan karena wong sudah itu lamaran. Nah kalau lamaran ekspektasi tinggi mau gimana lagi? Kalau saya kira sih di sini ya ekspektasi semua wanita pasti akan tinggi. Ekspektasi dari Ayu yang kalau kita bilang misalkan Ayu ini di militer ya keartisannya ya dia ini setaranya udah jenderal bintang 3 atau 4 karena terkenalnya udah seterkenal itu gitu. Tapi kembali Ayu nggak melihat itu saya pikir. Kecocokannya ya karena rasa dan rasa juga sepertinya yang membuat mereka ini akhirnya berpisah dan itu mungkin muncul dalam ketidakcocokan yang Ayu juga akui ini adalah sebuah masalah yang prinsip. Memang kita akan timbul banyak sekali pertanyaan. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ya terlalu banyak perbedaan di antara mereka berdua yang berusaha untuk disatukan. Hampir berhasil, tapi netizen terus kemudian hadir di sini. Yang netizen nggak semuanya ya. Yang terus kemudian membuat mereka ini akhirnya menemukan perbedaan itu dan lebih membahas ke sana yang sampai akhirnya membuat mereka berpisah. Setali 3 uang dengan Denny Darko, ahli tarot lainnya yaitu Velin Ratu juga membenarkan jika keputusan Ayu untuk mengakhiri hubungan singkatnya dengan Letu Dana dikarenakan adanya perbedaan prinsip di antara mereka yang ternyata sulit untuk disatukan. Di luar itu, ternyata diam-diam Ayu pun juga melakukan penyelidikan terhadap sosok Dana seperti yang selama ini disampaikan oleh netizen. Dan hasilnya pun cukup mengejutkan lantaran apa yang dikatakan netizen ternyata cukup mendekati. Ada memang perbedaan ya, perbedaan prinsip, perbedaan cara hidup, kemudian perbedaan cara berpikir juga tentang suatu pernikahan ini yang menjadi akhirnya daripada nanti aku gagal lagi lebih baik ya sudah mumpung belum terjadi janur kuningnya
Bahwasanya menikah itu kan bukan buat mainan, menikah itu adalah sekali seumur hidup kalau bisa. Nah, apalagi di sini beliau pernah mengalami kegagalan, jadi agak was-was juga gitu. Ketika nanti memutuskan untuk menikah, ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, apalagi dengan santernya gosip yang beredar ini membuat dia semakin ragu. Dan kalau dibilang dari ekspektasi terlalu tinggi, memang sudah semua orang juga sudah tahu ya, bahkan pernah beberapa kali terjadi kegagalan pernikahan itu ya karena faktornya adalah memang harus speknya tinggi ya, dan karena memang beliau juga ini istilahnya wanita yang sukses. Jadi kalau dia tidak bisa mengikuti ya, maka di sini tidak akan ada yang sanggup. Nah, belum tentu juga nanti beliau ini, si artis A ini bisa diizinin untuk berkarya, berkarir ya, sedangkan beliaunya masih belum siap nih ya, belum siap meninggalkan dunia karirnya. Jadi agak bertentangan dan emang agak rumit. Tidak dong, kan dari awal memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi memang di sini ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa diganggu-gugat. Dari penerawangan dua ahli tarot, Denny Darko dan Velin Ratu, yang mengungkapkan kebenaran jika putusnya hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana karena masalah prinsip. Lantas, seperti apa pula bantahan ayah Letu Fardana, Darsy Akib, terkait tudingan netizen yang menyebutkan jika Dana memiliki sifat yang tidak baik? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelum Ayu mengumumkan pembatalan rencana pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana, netizen sudah lebih dulu mengarahkan tudingan miring dengan menyebutkan jika Dana adalah sosok yang red flag dalam menjalani hubungannya dengan Ayu. Dan tudingan itu pun ternyata sudah sampai pula di telinga Darsy Akib, ayah Dana. Tudingan itu pun tegas dibantah oleh Darsy Akib, seraya menegaskan sebagai ayah sudah pasti dirinya adalah sosok yang lebih tahu siapa putrinya itu dibandingkan para netizen yang acap kali memposisikan diri sebagai polisi moral buat orang lain. Saya memang udah kesepakatan untuk tidak melanjutkan lagi, berarti kan udah putus. Ya, penyebabnya yang persis saya nggak tahu. Yang jelas mereka udah sepakat untuk mengakhiri, kan gitu. Ngapain dengerin, biarin aja. Itu haknya netizen kok ngomong gitu. Ya, dia kan tugas negara. Ya itu. Ya, saya sih nggak bisa. Kalau menurut saya ya pasti dia namanya diterima jadi perwira tentara, ya otomatis kan dia termasuk, menurut saya ya, karena anak saya ya baik ya. Dia kalau nggak baik ya nggak terima perwira kan. Dia ini kan kena tugas, ini jarang sekali, nge-WA saya juga jarang. Karena apa? Kami juga tidak mau mengganggu, itu kan tugas negaranya. Itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.